Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Santo Gregorius Agung berasal dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya, tetapi dia berani meninggalkan harta kekayaan dan kekuasaan jabatan politiknya hanya demi mengikuti Yesus Kristus yang miskin. Dia sungguh-sungguh menjalankan kehidupannya dan akhirnya pun dia pun terpilih sebagai seorang abbas dan dia pun akhirnya diangkat menjadi seorang paus. Sebagai seorang paus, dia pun memberikan gelar kepada dirinya sendiri adalah Servus Servorum Dei, yaitu abdi para abdi Allah. Dia sungguh menghambakan dirinya sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Injil hari ini, terjadi pertengkaran di antara para murid. Karena apa? Karena para murid sibuk mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau kita hubungkan dengan kitab Wahyu, terjadi pertempuran hebat di surga. Dan apa penyebab pertempuran hebat di surga? Karena para malaikat juga mencari kekuasaan. Ya, ada yang berusaha untuk menampilkan bahwa saya yang paling hebat di antara para malaikat, harus menyembah dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun dikeluarkan dan dibuang keluar dari surga. Jadi dosa yang ditawarkan oleh setan itu juga dibawa ke dalam dunia, dan itu juga dialami oleh para murid, bahwa para murid pun sibuk mencari kekuasaan siapa yang terbesar di antara mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur para murid bahwa di antara kamu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih rendah, semua itu sama. Maka itu Yesus juga memberikan ganjaran kepada mereka bahwa mereka semua akan duduk bersama dengan dia dalam perjamuan, dan sungguh-sungguh yang akan mendakwa, yang akan menghakimi, yang akan mengadili 12 suku Israel. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setan akan menawarkan kepada kita 3 godaan yang juga dia tawarkan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kesenangan, kenikmatan yang disimbolkan dengan roti atau makanan. Makan, minum, itu adalah kesenangan dan kenikmatan. Yang kedua itu adalah harta, kekayaan dan kekuasaan, di mana ketika setan juga menggoda Tuhan Yesus, sembahlah aku maka semuanya akan diberikan kepadamu. Yesus katakan hanya Tuhan Allah yang boleh disembah. Yang ketiga adalah meragukan Tuhan Allah kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Katolik, orang-orang Katolik pada zaman sekarang meragukan Tuhan Allah, jatuh pada skeptis, jatuh pada empiris, meragukan Tuhan Allah dan selalu meminta tanda baru saya percaya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tetapi ada 3 kekuatan Allah yang bisa mengatasi 3 godaan setan. Yaitu yang pertama adalah mintalah Roh Kudus. Kita perlu minta Roh Kudus setiap hari supaya kita dituntun, dibimbing ke jalan yang benar dan tidak mudah tergoda oleh kuasa jahat. Yang kedua adalah baca firman, baca kitab suci. Kita perlu membaca kitab suci karena kitab suci adalah kompas bagi kehidupan kita yang percaya pada Tuhan Kristus. Yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Di dalam sakramen Ekaristi inilah kita diberi kekuatan untuk menaklukkan kedagingan kita. Karena apa? Thomas Aquinas mengatakan manusia itu adalah anima ratio, binatang yang punya akal budi atau otak. Tetapi seringkali manusia tidak menggunakan akal budi atau otaknya sehingga kedagingannya mulai naik. Maka itu daging ini perlu dijinakan, yaitu dengan apa? Sakramen Ekaristi. Dengan kita menerima sakramen Ekaristi, kedagingan kita dijinakan dan roh, kuasa roh dalam diri kita pun dibangkitkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setan selalu menawarkan godaan-godaan kepada kita, tetapi percayalah di dalam Tuhan Yesus kita juga mempunyai 3 kekuatan. Mari kita gunakan 3 kekuatan ini untuk mengalahkan semua godaan-godaan setan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.